Dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan materi pada pagi hari ini dengan tema atau dengan topik mengenai coke and coal ya. Nanti saya akan selesaikan dulu terkait tentang coke ya. Kemudian nanti saya lanjutkan dengan uh, common coal ya. Saya share screen dulu ya PPT-nya ya. Sudah saya lihat slide-nya. Sudah, Pak. Oke. Tema kali ini kita akan bahas mengenai materi yaitu mengenai coke and coal ya. Ini adalah salah satu materi di bagian lower respiratory tract ya, atau dikenal dengan uh, LRT ya, lower respiratory tract, yang biasa kita kenal dengan ISPA ya, infeksi saluran pernapasan bagian atas ya. Oke, bukan lower, berarti upper ya, upper respiratory tract ya. Jadi ya, cough and cold ini salah satu di dalam pembagian di dalam ISPA ya, infeksi saluran pernapasan atas, yang mana pada secara umum bahwa infeksi saluran pernapasan atas itu dibagi menjadi dua ya. Pertama adalah eh, bagian atas dan bagian bawah ya, bagian atas dan bagian bawah. Nah ini salah satunya COP ini termasuk dalam kategori bagian atas ya. Nah, kita sedikit membahas juga terkait tentang kondisi bronkitis ya. Oke, kita mulai saja dari cough ya atau batuk. Nah, jadi batuk itu berdasarkan klasifikasinya ya, berdasarkan klasifikasi itu ada tiga ya, ada tiga. Nah, pembagian klasifikasi ini berdasarkan dari yang namanya durasi ya, durasi gejala. Nah, jadi batuk itu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu akut ya, akut, kemudian subakut dan kronis begitu. Nah, ketiga pengkategorian ini hanya berdasarkan waktu saja ya. Nah, nanti akan kita lihat ya, kalau akut itu berapa lama, kemudian subakut itu berapa lama, kemudian kronis juga berapa lama gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kalau klasifikasi ini sebenarnya berdasarkan durasi saja gitu. Nah, secara definisi bahwa batuk itu sebenarnya dia merupakan komponen yang penting ya, terutama dalam hal menjaga paru-paru. Tapi yang menjadi masalah itu pada saat ketika batuknya itu secara terus-menerus begitu ya, dan bahkan eh, karena sering terus-menerus akhirnya berlebihan, sehingga kemudian ketika berlebihan fungsi dia sebagai protektif sudah tidak bisa berperan begitu ya. Nah, sehingga kemudian ketika batuknya berlebihan, dia mengganggu gitu. Dan bahkan kalau sudah mengganggu, biasanya dapat memperburuk, terutama pada quality of life ya, kualitas hidup pada pasien seperti itu. Nah, jadi secara umum itu sebenarnya ya batuk itu ya kondisinya bagus, bagus gitu ya dalam rangka untuk memprotection ya, terutama memprevent ya, menjaga yang namanya lungs ya, yang menjaga yang namanya paru-paru gitu. Nah, persoalannya adalah kalau misalnya dia terus-menerus ya, kemudian tidak bisa terkendali ya, akhirnya menurunkan ya kualitas hidup dari pasien seperti itu. Oke, nah secara durasi tadi ya, durasi bahwa kok itu diklasifikasikan berdasarkan durasi. Kalau akut itu kurang dari 3 minggu ya, berarti kalau misalnya seseorang mengalami batuk terjadi selama 2 minggu, berarti itu
bisa dikatakan dia masuk dalam klasifikasi yang akut begitu. Nah, kalau yang subakut itu 3 sampai 8 minggu dan kronis itu lebih dari 8 minggu begitu. Oke. Nah, ini adalah beberapa penyebab dari apa namanya COP ya, dari batuk ya. Umumnya biasanya memang disebabkan karena upper ya, airways ya, COP syndrome. Jadi ada sindrom atau gejala-gejala terutama pada saluran pernapasan, terutama di bagian atas seperti itu ya, bagian atas. Nah, selain itu juga ya, penyebab dari adanya batuk kronis ya, batuk kronis yang ditimbulkan oleh eh, salah satu penyebab penyakitnya itu adalah bisa juga karena ada kondisi asma gitu ya, asma. Nah, bahkan juga ternyata selain asma juga bisa dimunculkan karena kondisi yang namanya bronkitis ya. Karena kita tahu bahwa bronkitis itu kan sudah terjadi yang namanya inflamasi terutama pada bronkus ya, pada pembuluh pernapasan ya, seperti itu. Nah, yang sifatnya apa? Yang mungkin bronkitis di sini tidak masuk dalam kategori asma ya. Artinya dia non asma. Nah, lalu umumnya juga penyebab dari batuk kronis ini juga disebabkan karena GERD ya, gastroesophageal reflux disease seperti itu. Nah, pada kondisi ini ya biasanya apa namanya tidak umum ya, tidak umum. Seperti misalnya obat-obatan yang kemudian dia mengandung atau isinya itu adalah atau golongan dari ACE inhibitor ya. Kemudian exposure ya dari luar ya. Seperti misalnya akibat dari rokok misalnya ya, cigarette smoking ya. Kemudian juga bisa diakibatkan oleh apa namanya COPD ya, chronic obstructive pulmonary disease ya. Kemudian bisa juga karena bronchiolitis ya. Kemudian bisa juga adanya obstruktif pada sleep apnea maupun bisa juga diakibatkan oleh left ventricular heart failure. Nah, ini yang kurang umum ya, yang kurang umum yang menyebabkan terjadinya batuk kronis. Nah, bagaimana kalau yang jarang sekali? Nah, yang jarang sekali itu mungkin bisa juga disebabkan aneurism pada aorta, kemudian embolisme pada pulmoneri, dan bisa juga diakibatkan oleh idiopathic pulmonary fibrosis. Nah, inilah kira-kira penyebab dari batuk kronis seperti itu. Nah, apa yang men-trigger, apa reseptor yang men-trigger terjadinya batuk begitu. Nah, secara endogen berarti dari dalam ya, dari dalam, dan secara eksogen ya, dari luar, dan secara kognitif begitu. Nah, secara endogen bagaimana? Siapa yang men-trigger? Yang men-trigger itu bisa mukus ya, kemudian bisa reflukset, bisa inflamasi. Nah, kita tahu kalau mukus ini ya ketika kemudian terjadi ya batuk ya, maka kemudian purulen-purulennya itu akan mengumpul ya, sehingga kemudian menyebabkan seseorang itu menjadi sulit untuk melakukan pernapasan, sehingga kemudian men-trigger terjadinya apa batuk. Tuh. Inflamasi kita tahu akan terjadi yang namanya peradangan begitu ya, terutama pada bronkusnya begitu. Sehingga kemudian sudah terjadi penyempitan yang kemudian memicu terjadinya batuk begitu. Nah, eksogen ya bisa aja dari parfum ya, bisa aja dari air yang dingin ya. Kemudian bisa juga dari perokok begitu. Nah, kognitif ya. Nah, kognitif ini biasanya diakibatkan oleh voluntary. Nah, inilah beberapa trigger reseptor yang terutama yang akan menimbulkan terjadinya batuk begitu. Nah, ini adalah obat-obatan yang dikaitkan dengan terjadinya gejala respiratori ya. Artinya obat-obat yang bisa dikaitkan dengan gejala terjadinya batuk begitu. Artinya bisa jadi batuknya itu karena apa? Oh, karena misalnya karena efek samping misalnya begitu ya, atau karena apa namanya kondisi-kondisi yang lainnya gitu. Tapi hampir kebanyakan kalau kemudian kita bicara tentang pengobatan yang kaitannya dengan gejala-gejala respirasi, ya hampir sebagian besar itu disebabkan karena efek samping dari obat itu sendiri begitu. Nah, obat-obat apa saja yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya batuk begitu ya. Nah, pertama adalah golongan ACE inhibitor ya, yaitu golongan ACI ya. Nah, insidensinya kalau orang mengalami batuk itu 5 sampai 30%, artinya tinggi. Nah, bagaimana bisa mekanismenya? Karena apa? Karena terjadi peningkatan apa? Produksi dari bradikinin begitu.
Sehingga kemudian produksi bradikinin inilah yang kemudian nanti dilepaskan di mana? Nah, pelepasannya di saluran atau saluran pernapasan, sehingga kemudian memicu, menginduksi terjadinya yang namanya batuk begitu. Nah, dan juga ada perubahan terutama pada industri asetilkolin, sehingga kontraksi pada otot-otot ya, pada otot-otot bronkial itu menjadi terganggu, sehingga kemudian akhirnya menimbulkan terjadinya batuk begitu. Nah, itu apa namanya secara mekanisme terutama pada obat ACE inhibitor. Yang kedua apa? Beta blocker. Nah, beta blocker ternyata obat-obat beta blocker itu tidak menimbulkan batuk, dia hanya menimbulkan dyspnea. Nah, kalau ACE inhibitor dua-duanya bisa batuk, bisa dyspnea begitu ya. Nah, sekitar berapa persen, Pak? Sekitar 4,5% begitu. Nah, lalu yang berikutnya yang dia bisa menimbulkan terjadi batuk, apalagi Pak? Ada amiodaron begitu. Nah, amiodaron kenapa bisa? Karena ada influx ya. Influx berarti masuk ya, influx inflamatori. Nah, atau akibat dari sel efektor imun yang ada di paru-paru ya. Sehingga kemudian bisa mengakibatkan terjadinya atau munculnya batuk begitu. Berapa persen? 4 sampai 6% gitu. Yang berikutnya adalah sitaglipin ya yang batuk. Nah, kalau aspirin dan NSAID dia tidak menyebabkan batuk, dia hanya menyebabkan dyspnea ya. Nah, bagaimana dia bisa menyebabkan dyspnea? Karena dia bisa meningkatkan leukotrien ya atau meningkatkan sensitivitas dari yang namanya leukotrien gitu. Nah, bagaimana cara treatmentnya gitu ya? Bagaimana cara treatmentnya agar kemudian dia bisa hilang ya atau berhenti begitu. Nah, maka treatmentnya tambahannya itu bisa dengan apa? Ya, bisa dengan beberapa apa namanya pengobatan untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi dari batuk tersebut seperti itu ya. Nah, lalu lalu yang berikutnya apa? Sitaglipin. Nah, sitaglipin, kemudian insulin ya. Insulin ini tidak diketahui ya. Tidak diketahui bagaimana bisa memunculkan batuk ya secara mekanismenya. Kemudian opioid. Nah, opioid ini juga muncul batuk ya. Insidensinya juga cukup tinggi ya, 28 sampai 66% begitu. Jadi kurang lebih apa secara mekanisme dia memiliki mekanisme yang apa namanya menyerupai ya, terutama pada bagian kontriksi dari penyempitan pada trakeal dan pada smooth muscle bronchial gitu. Kemudian ada bromisin, ada methotrexat, ada bromokriptin ya, ada kolinesterase inhibitor ya. Inilah yang kemudian obat-obat yang dikaitkan dengan yang namanya respiratory syndrome ya. Jadi tidak hanya batuk, dyspnea pun juga muncul, terutama beberapa obat yang menjadi pilihan pertama di dalam pengobatan-pengobatan tertentu ya. Karena ACE inhibitor kan kebanyakan untuk apa namanya kondisi-kondisi hipertensi gitu. Oke. Nah, jenis batuk ada dua, ya ada dua. Jenis batuk ada dua. Yang pertama adalah batuk produktif atau kita kenal dengan basah, ya, atau kemudian kita kenal dengan wet, ya, atau batuk berdahak, biasa kita. Yang kedua adalah batuk non produktif, ya, atau kita kenal dengan batuk tidak berdahak, ya, atau kita kenal dengan batuk kering, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang jenis batuk, maka kita golongkan ada dua. Pertama adalah batuk kering, yang kedua adalah batuk berdahak. Nah, batuk kering itu berarti batuk yang tidak produktif atau dikenal dengan batuk yang non produktif gitu. Sedangkan batuk berdahak itu yang dikenal dengan batuk yang produktif. Nah, bedanya di mana? Nah, kalau kemudian dry berarti batuk apa namanya kering ya, itu biasanya kondisi penyebabnya itu apa? Nah, bisa laringitis, bisa dry phlorism, bisa smoking cough gitu. Nah, kalau basah apa jawabnya? Bisa akut viral disease, bisa bronkitis, bisa pneumonia dan bisa tuberkulosis. Nah, biasanya ini kondisi-kondisi seperti ini biasanya dimulai dengan beberapa penyakit gitu ya. Penyakit apa? Bisa akut bronkitis, bisa pneumonia, bisa lung abses, bisa tuberkulosis. Nah, inilah yang kira-kira penyebab yang apa terjadi pada kondisi-kondisi baik itu batuk produktif maupun batuk non produktif seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sistem respirasi yang nanti kita kaitkan dengan kondisi dia mengalami bronkitis ya, seperti itu.
Oke, sebentar ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi ketika kita bicara tentang kok ya, maka kita bicara tentang sistem respirasi. Jadi dalam sistem respirasi manusia ya kita ya, maka kita mengenal yang namanya ada yang namanya faring begitu. Ada namanya epiglottis begitu. Ada namanya esofagus. Nah, epiglottis itu kan fungsinya adalah bagaimana bagian ini dia bisa membuka dan menutup, ya kan ya. Apa yang dia buka? Jadi pada saat epiglottis ini bekerja, maka kemudian ketika kita lagi mengkonsumsi makanan, maka dia akan masuk ya, akan masuk ke dalam saluran pencernaan. Tapi pada saat kita lagi berbicara, ya, maka dia akan meneruskan, ya, meneruskan kita bernapas dan lain sebagainya, maka dia akan meneruskan ke dalam paru-paru begitu. Nah, di dalam saluran pernapasan ini kita memiliki dua left primary bronchus, ya, kita punya bronchus primer dan kita juga punya yang namanya bronchus apa namanya, baik itu bronchus yang sebelah kiri dan kita juga punya bronchus yang sebelah kanan begitu. Nah, sehingga ketika diteruskan maka kita memiliki dua apa namanya, dua paru-paru, pertama paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah sebelah kanan begitu ya. Nah, maka pada kondisi di mana ya berakhirnya si sistem respirasi ini, dia akan berakhir di mana? Nah, ini dia akan berakhir di alveoli. Maka kalau kita katakan dia bronki, bronki ini berarti percabangan ya, dia di akhir trakea. Jadi bronki itu merupakan percabangan. Dia percabangan di akhir dari trakea. Nah, akhir trakea di mana? Berarti di sini. Berarti dia merupakan percabangan di akhir trakea. Yang kedua apa? Yang kedua ada namanya carina of trachea. Artinya dari percabangan dari bronki ini diteruskan dari trakea menuju ke yang namanya carina of trachea. Nah, ya lalu kita tahu bronki itu merupakan apa? Merupakan akses masuk ya ke paru-paru begitu. Nah, sehingga ketika dia itu akses masuk ke paru-paru, maka dia akan masuk ke apa namanya, paru-paru yang sebelah kiri dan paru-paru yang sebelah kanan. Maka kemudian bronki itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya bronkus primer, ada yang namanya bronkus sekunder. Berarti bronkus primer ini berarti dia yang di sebelah kiri dan bisa juga yang bronkus sekunder dia di sebelah kanan begitu. Nah, bronki ini apa? Merupakan percabangan dari bronkiolus sehingga nanti bronki ini dia akan berakhir di alveolus. Nah, itulah kira-kira ya sistem respirasi yang kita miliki seperti itu. Nah, lalu apa itu bronkitis gitu ya, bronkitis. Nah, bronkitis itu adalah karena berasal dari dua kata bronki dan it is, dalam bahasa medis kita it is itu adalah peradangan gitu ya. Sedangkan bronki itu adalah pembuluh. Nah, jadi apa bronki berarti saluran, berarti saluran pernapasan begitu. Berarti sudah ada inflamasi di pembuluh bronkus begitu. Nah, bronki berarti kalau kita definisikan bronkitis itu adalah suatu apa namanya, suatu kondisi di mana sudah terjadi inflamasi
Inflamasinya dari mana? Dari pembuluh bronkus gitu. Kenapa inflamasi? Karena ada kata-kata it is gitu. It is itulah yang kemudian menggambarkan secara terminologi ya, secara terminologi medis, it is itu adalah peradangan, sehingga inflamasi ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan bengkak gitu, di mana? Di bagian permukaannya, sehingga kemudian ketika terjadi bronkus, maka dia akan mempersempit pembuluh darah dan akhirnya menimbulkan sekresi dari cairan inflamasi gitu. Nah, lalu bronkitis itu kita sederhanakan, lalu kita pertegas, kita perjelas gitu. Lalu apa itu bronkitis, Pak? Jadi bronkitis itu adalah inflamasi. Inflamasi itu apa? Peradangan. Di mana terjadinya bronkitis? Di batang bronkial gitu. Sehingga ketika terjadi bronkitis, maka terjadi apa? Terjadi penurunan aliran darah menuju ke paru-paru. Nah, maka kita bagi dua, ada bronkitis akut, ada bronkitis kronis. Kalau batuk, ada batuk produktif, ada batuk non produktif begitu. Ada batuk kering, ada batuk berdahak. Bronkitis juga sama. Ada bronkitis akut, ada bronkitis kronis seperti itu ya. Nah, sebentar ya. Kita dulu. Oke. Nah, jadi kalau bronkitis akut itu hampir sebagian besar itu disebabkan karena virus 95% begitu. Nah, sedangkan batuk kronis itu biasanya ditandai dengan apa? Ditandai dengan batuk berdahak. Nah, ini. Lalu bagaimana perubahan anatominya? Nah, jadi kalau kemudian terjadi bronkitis, biasanya itu sudah dipastikan akan terjadi inflamasi kronis dan bahkan terjadi pembengkakan, terutama di saluran pernapasan perifer. Bahkan kalau kita lihat pada kondisi orang mengalami bronkitis itu, biasanya produksi mukusnya, akumulasinya itu pasti akan berlebihan. Sehingga apa? Sehingga akan menekan terjadinya apa? Seperti apa ya? Seperti menekan terutama pada bagian wajah begitu ya. Nah, lalu apa? Terjadi juga pembentukan plak mukus ya, baik itu secara parsial maupun total begitu. Dan akhirnya perubahan anatominya juga mengakibatkan terjadinya bronkospasmae. Dan ketika terjadi bronkospasmae, maka kenapa akan terjadi yang namanya udaranya terjebak sehingga kemudian terjadi hiperinflasi pada alveoli begitu. Nah, inilah perubahan-perubahan anatomi yang biasa terjadi pada kondisi bronkitis. Maka biasanya akan diawali dengan kondisi di mana dia mengalami inflamasi dan diakhiri dengan yang namanya udaranya terjebak sehingga kemudian terjadi hiperinflasi alveoli begitu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah klasifikasi tadi, maka bronkitis akut itu hampir sebagian besar itu penyebabnya adalah virus ya 95%. Sedangkan yang kronis itu biasanya diawali dengan gejala batuk berdahak. Nah, bagaimana etiologinya? Tadi ya, karena dia apa namanya? Karena dia infeksi virus ya, maka sudah apa kita lihat ya sebagian besar bahwa penyebab paling besar dari kondisi bronkitis itu disebabkan karena infeksi virus begitu. Nah, biasanya virus-virus apa yang sering menyebabkan terjadinya pada bronkitis, gangguan bronkitis ya, terutama pada gangguan saluran pernapasan ya, terutama bronkitis. Nah, itu biasanya yang paling banyak itu adalah rhinovirus, coronavirus ya, virus influenza, parainfluenza dan adenovirus. Nah, selain virus, apalagi penyebab selanjutnya bisa juga disebabkan karena infeksi bakteri begitu. Apa contohnya? Contohnya bisa disebabkan oleh Chlamydia pneumoniae, bisa disebabkan oleh Staphylococcus, bisa disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae begitu. Nah, inilah ya beberapa penyebab yang kemudian terjadi pada kondisi bronkitis akut begitu ya. Nah, secara patofisiologi bagaimana? Nah, jadi secara patofisiologi itu bronkitis akut itu kan tadi sudah apa namanya sudah sampaikan bahwa penyebabnya paling besar itu adalah
virus ya, bisa juga disebabkan oleh infeksi bakteri begitu. Nah, artinya, ketika kemudian terjadi bronkitis akut, biasanya ini disebabkan oleh yang namanya infeksi, terutama pada cabang tracheobronchial. Nah, infeksi inilah yang kemudian akhirnya menyebabkan hiperemia dan menyebabkan terjadi yang namanya edema pada membran mukosa. Nah, ketika terjadi hiperemia, terjadi edema pada membran mukosa, ini biasanya menyebabkan terjadi peningkatan sekresi dahak bronkial. Nah, perubahan inilah yang kemudian terjadi peningkatan ini akhirnya apa? Terjadi perubahan pada membran mukosa. Membran mukosanya berubah sehingga apa? Kerusakan epitelnya terutama pada saluran pernapasan. Nah, akhirnya ketika misalnya ini rusak, maka ini akan diganggu fungsi dari mukosiliarnya itu kan fungsinya kan salah satunya adalah untuk melakukan pembersihan kan gitu. Nah, maka ketika kemudian dia diganggu, rusak, maka kemudian apa yang terjadi? Berarti dia mengganggu yang namanya fungsi pembersihan. Nah, akhirnya ketika terjadi gangguan pada fungsi pembersihan mukosiliar, maka akan meningkatkan sekresi gitu. Apa sekresi apa ya? Tentu mukopurulen ya, sekresi dahak ya. Nah, akhirnya apa? Sekresi dahak yang menumpuk akhirnya menjadi kental. Nah, kental liat dan liat begitu. Sehingga apa? Sehingga kemudian dia menumpuk yang akhirnya mengganggu pembersihan dari mukosa begitu ya. Akhirnya kemudian menimbulkan terjadinya bronkitis akut begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini bahwa bagaimana kemudian apa polusi ya, polusi udara ya, kemudian juga apa namanya rokok ya, ini juga bisa menjadi salah satu faktor pencetus ya terjadinya yang namanya bronkitis ya. Nah, maka kemudian kita bagi menjadi dua ya. Kondisi di mana dia itu kekurangan yang namanya alpha 1 antitrypsin, inilah yang nanti akan di-breakdown-kan, diturunkan dari konektivitas ya, terutama pada jaringan paru-paru di elastin, yang akhirnya ini akan mengakibatkan terjadi emfisema gitu. Nah, tapi kalau kemudian ini hanya terjadi iritasi pada bronkus dan terjadi inflamasi, inilah yang biasa kita sebut sebagai bronkitis kronis begitu. Nah, maka kita kategori ada dua. Kalau yang masih apa namanya kejadiannya itu belum terlalu lama, maka itu yang kemudian kita kenal dengan bronkitis akut ya. Tapi kalau sudah apa namanya kalau sudah kronis, penyebabnya adalah rokok, misalnya smoking ya, smoking dan biasanya juga dikarenakan apa? Dikarenakan apa namanya kondisi yang sudah menahun ya, maka bisa dikategorikan sebagai bronkitis kronis atau bisa kita kenal dengan COPD, chronic obstructive pulmonary disease begitu ya. Nah, kalau dia kekurangan alpha 1 antitrypsin, maka itulah yang kita kenal dengan namanya adalah emfisema begitu ya. Oke, nah apa gejala dan tandanya? Hidung berair, yang tidak enak badan, menggigil, ya. Kemudian vertigo, pegal-pegal, sakit kepala, headache, ya. Tenggorokan sakit, throat, ya, throat eh, paring gitu ya. Kemudian tanda utama bronkitis akut, ya. Misalnya batuk yang awalnya kering, ya, dan tidak produktif. Nah, namun kemudian menjadi produktif, ya, makin kerap dan berdahak. Biasanya kalau bronkitis akut ini kan kalau dia penyebabnya adalah infeksi virus, ya biasa rata-rata memang kebanyakan itu batuknya adalah kering begitu. Nah, tapi misalnya dia udah kejadiannya udah lama, biasanya nanti dia akan menjadi batuk berdahak begitu. Nah, makanya kalau bronkitis itu perlu diperhatikan ya, tapi tidak semestinya sih, tidak semuanya dia batuk kering, kadang juga ada yang langsung batuk berdahak gitu ya. Maka perlu untuk kita amati baik-baik begitu ya. Kita tanyakan baik-baik ya. Kalau misalnya seseorang itu beli obat di apotik ya dengan kondisi seperti itu, jadi kita harus tanyakan, kita harus explore ya. Kemudian harus kita batuknya disebabkan karena apa, kemudian batuknya kering atau berdahak ya sehingga nanti pemberian obatnya juga akan menjadi lebih tepat begitu. Nah, biasanya kalau bronkitis akut ini umumnya terjadi selama 7 sampai 10 hari begitu ya. Nah, yang berikutnya biasanya kalau mau dilakukan pemeriksaan itu malah lebih baik begitu ya. Pemeriksaan paru-paru biasanya akan ditemui
terutama pada ronki dan wheezingnya ya, ada wheeze-nya. Biasanya hasil ronsennya ya, biasanya kalau hasil ronsen nggak ada itu umumnya tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit. Nah, sehingga bisa direkomendasikan kalau memang kondisinya sudah sangat parah begitu. Artinya sudah menggunakan obat ini tidak memberikan yang adekuat, ya silakan bisa untuk kemudian disarankan, walaupun kemudian kita tidak memiliki kapasitas untuk kemudian melakukan melakukan ronsen, yang punya kapasitas adalah tenaga medis yang lain begitu. Jadi kita harus tahu nanti ketika kemudian sudah dinyatakan sebagai bronkitis, maka kita sudah tahu obat apa yang harus diberikan begitu. Nah, kalau untuk virus nggak perlu kita lakukan uji kultur gitu ya. Kenapa? Karena virus itu kan bisa dengan hilang dengan sendirinya gitu. Nah, sehingga kemudian kalau untuk memastikan apakah dia mengalami infeksi atau tidak, maka kemudian kita bisa sarankan untuk melakukan pemeriksaan darah ya, hematologi. Seperti apa? Pemeriksaan sel darah putih, yaitu jumlah leukosit begitu ya. Nah, apa tujuan terapi? Pertama, tentu kita ingin memberikan kenyamanan, rasa nyaman kepada pasien, terutama yang kasus berat ya. Kemudian kita juga menghindari terjadinya dehidrasi, dan juga apa, dan juga apa namanya, kita juga tujuannya apa, selain kita mengobati terjadi dehidrasi, ya harapan kita gangguan pernapasannya bisa terkendali, ya itulah tujuan kita ya. Lalu yang berikutnya, strateginya seperti apa? Jadi kalau misalnya bronkitis akut kan hanya bersifat simptom, berarti kita obati saja gejalanya gitu ya. Nah, sportif berarti kita apa? Tingkatkan imunitasnya, vitaminnya, istirahat, ya, seperti itu. Kemudian tentu, kemudian kalau misalnya dia dehidrasi, ya, butuh air putih, air minum, ya sudah, kita harus menyampaikan ya saran atau menyampaikan informasi KIE kepada pasien untuk memperbanyak minum air putih. Nah, sehingga apa? Sehingga viskositas mukusnya ikut turun gitu. Nah, untuk menjaga kondisinya agar dia tetap fit, disarankan untuk melakukan istirahat gitu ya. Agar kemudian kalau dia merasakan demam juga, ya silakan istirahat untuk agar kemudian demamnya bisa berkurang gitu. Nah, apa aja Pak ininya, terapinya? Kalau kemudian dia datang dengan kondisi batuk dan ada demam gitu ya, maka kita bisa berikan obat-obat analgesik antipiretik. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah bisa menggunakan paracetamol atau ibuprofen. Nah, kalau anak-anak biasanya kebanyakan kalau orang yang mengalami ISPA ini, ya banyak kan adalah anak-anak gitu ya. Nah, jadi jangan kemudian kita rekomendasikan aspirin. Kenapa? Karena bisa menyebabkan sindrom A ya, terutama pada anak-anak begitu. Nah, kalau kemudian seseorang itu punya gangguan lambung, punya gangguan asma, misalnya ya, dewasa gitu ya, nah, maka tidak disarankan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa obat-obat NSAID itu bekerjanya secara tidak selektif, sehingga kemudian kemampuan dia dalam melindungi prostaglandin juga akan semakin berkurang, sehingga dikhawatirkan akan memicu terjadinya kondisi lambung begitu. Kalau asma gimana Pak? Nah, kalau asma bisa saja yang kita khawatirkan itu apa? Akan menghambat terutama di saluran pernapasannya begitu ya, seperti itu. Apalagi aspirin. Aspirin kan menyebabkan terjadinya depresi pernapasan, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, yang lainnya apa Pak? Yang lainnya ada antitusif, ada antitusif itu apa? Dextrometorphan, ada kodein, ekspektoran, ada GG ya, ada mukolitik ya, bromheksin HCl, ada N-asetil sistein ya. Nah, biasanya yang lagi banyak dipakai pada saat COVID itu ya asetilsistein ya, karena dia sebagai mukolitik ya, seperti itu. Nah, antibiotik perlu enggak? Perlu kalau kemudian kita tahu penyebabnya apa. Oh, karena penyebabnya adalah infeksi bakteri, sehingga kemudian perlu untuk diberikan begitu. Nah, ini obat-obat yang untuk mikroorganisme penyebab dari bronkitis, misalnya disebabkan oleh H. influenza, ya, seperti itu. Misalnya disebabkan oleh M. carditis H. influenza, bisa kita menggunakan yang amoxicillin, bisa kita menggunakan yang asam klavulanat, ya. Kemudian
apa namanya pneumonia, macrolide bisa ya, atau kita bisa menggunakan apa namanya doxycycline. Nah, dan kondisi mikroorganisme yang lainnya, sehingga nanti kita bisa lihat apa dan kita telah sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh pasien, begitu ya. Nah, jadi itulah apa tadi sekilas kita ngebahas tentang bronkitis akut. Nah, sekarang sedikit kita bahas tentang bronkitis kronis. Jadi, bronkitis kronis itu merupakan eh, kondisi di mana dia sudah terjadi yang namanya PPOK atau COPD tadi ya, atau penyakit paru obstruktif kronik atau chronic pulmonary obstruktif kronis ya, seperti itu. COPD. Ya, sorry, chronic CO obstructive pulmonary disease ya atau COPD. Jadi PPOK dengan COPD itu sama. Jadi biasanya terjadinya PPOK itu pada saat kapan? Sedikitnya 3 bulan dalam setahun, ya 2 tahun berturut-turut. Nah itu sudah dikatakan dia mengalami yang namanya PPOK begitu ya. Oke. Nah ini aja cukup. Oke. Jadi saya kalau misalnya ada pertanyaan nanti ya saya lanjutkan. Ini bronkitis sudah. Kemudian saya lanjutkan ke materi uh, common cold ya, common cold. Oke, nah, saya itu. Oke. Hmm, bentar ya. Kita masuk ke materi common cold. Nah, ini kelihatan ya soalnya. Kelihatan, Oke. Pak. Nah, ini eh, saya nanti nggak bisa sampai jam 9 ya karena ada menguji menguji sarjana. Jadi mungkin nanti sampai jam 8.50 ya. Karena saya harus ke kampus untuk apa namanya untuk sebagai penguji ya untuk ujian sarjana. Tapi saya coba selesaikan ya common cold. Oke, kita bicara tentang common cold gitu ya. Pak, apa bedanya common cold dengan influenza, Pak? Begitu ya. Apa bedanya common cold dengan influenza? Nah, jadi kalau kita biasanya ya menyebutnya common cold ini adalah pilek. Nah, pilek lah bahasa kita pilek atau kita menyebutnya adalah flu. Nah, flu. Tapi kalau bahasa terminologi medisnya itu adalah common cold ya. Nah, jadi common cold ini sama lah seperti orang mengalami pilek, mengalami flu begitu ya. Nah, sehingga kalau kita definisikan bahwa common cold itu apa Pak? Nah, common cold itu adalah salah satu manifestasi klinis ya yang bisa menyebabkan terjadinya pilek atau terjadinya flu begitu. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa patogen virus yang paling umum disebabkan oleh common cold ini apa? Biasanya adalah rhinovirus ya. Kemudian misalnya itu apa? Virus influenza, kemudian adenovirus dan coronavirus seperti itu. Nah, gejalanya apa aja Pak kalau pilek begitu ya? Gejalanya. Oke, sebentar dulu. Kayaknya ada yang terlewat nih. Bentar ya, sebentar ya. Ini dia. Oke, bentar. Oke, ya. Nah, jadi
yang paling banyak menyebabkan terjadinya common cold itu apa? Rhinovirus ya. Kemudian virus parainfluenza, adenovirus ya, coronavirus. Nah, biasanya apa? Apa namanya simptomnya, gejalanya? Biasanya apa? Oh, meler, hidung meler ya, kemudian demam, ya, rinitis, batuk ya. Kemudian apa? Nyeri tenggorokan ya. Kemudian sakit kepala ya dan mengalami kelemahan gitu, kelelahan seperti itu. Ntar dulu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Jadi ada beberapa manifestasi dari common cold juga yang kemudian terjadi ya. Misalnya apa kondisi rinitis ya. Rinitis itu apa? Terjadi peradangan ya pada mukosa hidung. Nah, nggak bisa itu juga sinusitis tuh biasanya peradangan juga pada mukosa sinus. Bahkan juga biasanya faringitis tuh peradangan pada faring dan tenggorokan. Nah, biasanya juga apa? Sakit kepala ya headache ya dan hidung apa namanya berair meler ya bahkan juga mengalami apa namanya itu hidung tersumbat ya begitu. Nah, inilah apa namanya definisi dari kamu seperti itu ya. Oke. Oke ya. Nah, jadi common cold itu ya tadi ya disebabkan karena adanya infeksi virus ya. Nah, infeksi virus terutama pada saluran pernapasan, baik itu terutama bagian-bagian atas ya, hidung, kemudian juga tenggorokan, bahkan ya paling banyak itu common cold itu lebih dari 100 virus begitu ya. Artinya penyebabnya. Nah, tapi dari 100 virus itu ya ada beberapa yang paling dominan gitu ya yang menyebabkan terjadi common cold. Artinya dari sekian banyak virus itu ada beberapa yang dominan sekali. Ya, terutama kalau kita lihat ya kondisi common cold ini banyak dialami oleh terutama pada anak-anak ya dibandingkan dengan dewasa begitu. Terutama anak-anak yang prasekolah begitu. Nah, memang kalau kita lihat tanda dan gejalanya itu sangat bervariatif sekali. Nah, dan risiko yang kemudian paling besar terjadinya pada common cold itu terutama pada anak-anak yang prasekolah, sebelum sekolah tuh, ya pada usia-usia apa 5 tahun, 6 tahun, ya karena apa imunitasnya itu kan masih belum belum bagus ya, terpaparnya kan juga mereka kan apa karena baru usia 5 tahun belum banyak terpapar dengan yang eksogen gitu ya. Jadi ketika kemudian mengalami kondisi seperti itu, biasanya apa memberikan tanda dan gejala yang bervariasi seperti itu ya. Nah, biasanya kalau berdasarkan dari prevalensi tersebut ya. Nah, dari prevalensi tersebut rata-rata ya anak-anak itu hampir dalam setahun itu mengalami 8 kali begitu, mengalami pilek begitu. Oke. Nah, jadi rata-rata anak-anak mengalami pilek itu dalam setahun itu
bisa 8 kali begitu. Nah, dibandingkan dengan dewasa ya. Nah, dan kebanyakan karena dia itu sangat berpengaruh pada imunitas ya. Biasanya kalau common cold itu ya biasanya dia apa namanya sembuh pasti gitu. Karena kan penyebabnya kan virus ya. Kalau virus itu kan sebenarnya kan masalah waktu saja begitu ya. Nah, kalau masa waktu gini, kalau kemudian dia itu apa namanya ya imunitasnya bagus ya, kemudian sportifnya bagus, makan makan makanan yang bergizi gitu ya, maka dia akan sembuh dengan sendirinya begitu. Tapi kalau kemudian imunitasnya jelek gitu ya, kemudian yang dimakan juga karena anak kan kita tahu ya, rata-rata kan mereka namanya makan ketika sakit kan pasti akan menurun begitu. Nah, biasanya juga akhirnya apa dibantu dengan obat ya, sehingga untuk mengatasi dari simptomnya tadi, mengatasi gejalanya. Nah, biasanya sembuh lah seminggu, 2 minggu itu biasanya sembuh gitu. Kalau common cold itu disebabkan karena virus seperti itu ya. Nah, nah, lalu yang berikutnya, nah apa bedanya dengan influenza kan gitu? Apa Pak bedanya dengan common cold dengan influenza? Nah, kalau common cold itu kan adalah pilek ya, pilek. Nah, kalau influenza itu, kalau sederhananya itu, ringkasnya itu, influenza itu lebih berat. Nah, gitu lah. Influenza itu lebih berat, gitu, lebih berat gejalanya ya, gejalanya dari common cold gitu. Jadi common cold itu lebih ringan. Nah, lebih ringan dibandingkan dengan influenza. Jadi kalau kalau kita definisikan, influenza itu adalah penyakit pernapasan juga sama, ya, menular pasti menular, yang disebabkan oleh virus influenza. Di mana infeksinya? Di hidung, ya, tenggorokan dan di paru-paru. Nah, makanya karena dia menginfeksinya banyak, ya, kemudian gejalanya juga banyak, ya, maka kemudian bisa dikatakan influenza ini gejalanya itu lebih berat. Nanti akan kita lihat apa sih bedanya antara common cold dengan influenza. Nah, sehingga kalau kita katakan influenza ini bisa kita katakan penyakitnya masuk dalam kategori ringan juga, sampai berat juga, tapi kalau dari sisi gejalanya lebih berat yang apa namanya, lebih berat yang influenza dibandingkan dengan common cold gitu ya. Nah, biasanya apa? Biasanya kalau orang sudah mengalami influenza itu, kalau anak itu biasanya apa? Biasanya itu kan ada vaksin tuh, tapi memang vaksin ini tidak wajib biasanya, ya. Biasanya dikenakan vaksin influenza begitu. Biasanya untuk anak-anak yang usia 2 tahun, 3 tahun ya, itu bisa menggunakan vaksin tersebut begitu. Nah, waktu zaman COVID waktu kemarin ya banyak orang-orang yang kemudian apa namanya direkomendasikan untuk melakukan vaksin influenza. Tapi kalau anak biasanya kalau sudah vaksin di awal ya, kemudian paket tuh dengan vaksin yang lain, biasanya opsi aja sih, boleh 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 divaksin, boleh tidak untuk yang influen- influenza seperti itu ya. Nah, nah, di mana letak bedanya? Ah, ini letak bedanya. Nah, kalau kita lihat di sini demam misalnya. Kamu tuh gimana? Jarang ya, jarang demam ya. Nah, influenza gimana? Oh, 39 sampai 40 derajat Celcius. Nah, sakit kepalanya gimana? Oh, influenza itu sering. Nah, jadi kalau sudah sakit kepala, demam, kemudian body ini apa tubuh ini apa ngilu ya, kaku begitu ya. Nah, itu influenza sudah itu. Kalau kelemahan lebih dari 3 minggu, nah itu pasti sudah influenza ya. Vertigo ya, nah, influenza. Pokoknya kalau nasal congestion sama-sama tuh kayak meler itu kan, meler, kemudian hidung tersumbat ya sama-sama, sneezing ya. Nah, kemudian nyeri tenggorokan sama tuh ya, kemudian batuk tuh ya. Apa dada ini terasa tidak nyaman gitu ya. Nah, itu berarti udah influenza gitu ya. Nah, gitu cara bedakannya ya. Cara bedakannya. Jadi apa namanya? Kita bisa lihat tuh dan kita bisa tanyakan gitu kondisinya seperti apa sehingga kemudian nanti ketika kita memberikan treatmentnya juga tepat seperti itu ya. Nah, oh, apakah dia common cold atau kemudian dia itu adalah influenza seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalnya, oh Pak, dia berat Pak, ini kondisinya. Oh, demamnya tidak ada, sakit kepala tidak ada, ya. Kemudian batuknya Pak berat, oh sudah itu, berarti dia influenza gitu, bukan common cold, gitu ya. Oke, nah tadi, nah sekarang kita ngebahas tentang common cold, ya penyebabnya. Nah, secara etiologinya tadi kan hampir 100 virus tuh. Nah,
paling banyak ya paling banyak di antara 100 virus itu paling banyak itu adalah rhinovirus ya 30-35% begitu. Coronavirus sekitar 10%, virus lain 20%, influenza dan adenovirus 30%. Nah, yang belum ditemukan hampir sekitar 35% begitu. Ada yang namanya Streptococcus grup A 5-10%. Jadi kalau kita simpulkan kalau orang mengalami common cold itu sudah dipastikan bahwa itu disebabkan karena virus seperti itu ya. Oke. Nah, lalu faktor risikonya apa aja? Ya, faktor risikonya kita tahu karena virus ini common cold pasti dia ada di lingkungan, di exposure, di environment pasti banyak. Dan faktor-faktor yang dapat meningkatkan common cold itu apa? Usia. Usia anak itu tentu akan lebih dominan dibandingkan dengan usia dewasa. Kekebalan tubuh anak itu pasti lebih rendah dibandingkan dengan dewasa. Waktu dalam setahun 8 kali pada anak-anak dan 3 kali pada dewasa begitu ya. Jomblang jauh sekali ya berdasarkan dari waktu yang terjadi begitu itulah faktor risikonya. Lalu kemudian bagaimana penularannya? Nah, penularannya kontak langsung tuh hampir sekitar 90%. Jadi kalau orang ada yang mengalami yang namanya flu, ketika dia itu berhadapan langsung, ya ketemu langsung, sudah tertular gitu. Makanya anak-anak itu cepat sekali tertularnya itu ya. Dan kalau sudah mereka main ke sana kemari ya, pokoknya mereka enggak tahu yang begituan kan. Ya udah, pokoknya yang penting asik aja gitu ya. Ya udah sih pulang-pulang ke rumah ya, udah tiba-tiba apa flu, sudah itu jangan-jangan tertular gitu ya atau imunnya lagi tidak baik atau dia berteman dengan teman-teman yang lain karena bertemannya rame-rame gitu ya di dalam satu apa komunitas atau di dalam satu tempat gitu ya kita main sama-sama ada yang batuk kecipratan atau ada yang flu bersin gitu ya kecipratan kena lah dia gitu ya. Nah yang kedua paparan singkat ya misal nih berjabat tangan ya itu kecil aja tuh 10% aja kasusnya paling banyak itu apa kontak langsung gitu ketemu langsung apalagi misalnya bersin ya wow kalau lewat udara kan kena sudah gitu ya aman tuh ya. Makanya kalau misalnya dalam satu ruangan, kalau lagi sakit ya pakai masker kan gitu. Dia tidak menularkan ke yang lain kan gitu ya. Nah, karakteristik kliniknya gimana? Masa inkubasinya 12 sampai 72 jam. Jadi cepat sekali tuh. Makanya langsung langsung kena sekitar 12 jam kemudian sampai 72 jam kena. Besoknya kok tiba-tiba ada gejala kan gitu. Apa hidung tersumbat ya. Kemudian keluar cairan, meler gitu ya, bersin ya, tenggorokan gatal, perut ya. Nah, kemudian durasi rata-rata apa? Rata-rata seminggu ya. Nah, durasi rata-rata seminggu. Tetapi hampir 25% dalam beberapa penelitian itu dapat berlangsung selama 22 minggu ya. Nah, kemudian yang berikutnya gejala umumnya. Gejala umumnya apa? Pertama, sakit tenggorokan, hidung berair ya, hidung tersumbat, bersin. Nah, terkadang juga disertai dengan konjungtivitis ya, mialgia apa pusing gitu ya, kayak kayak apa nyeri gitu, apa penuh gitu ya, kelelahan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian karena gejala common cold ini juga nanti bisa mengarah kepada sinusitis, bisa ke faringitis. Nah, kalau misalnya sudah nggak sembuh-sembuh ya, kemudian apa namanya dikasih obat simptom juga tidak mempan. Nah, mungkin ini sudah bukan common cold nih gitu ya, influenza atau jangan-jangan bukan influenza juga atau sudah mengarah ke sinusitis akut atau faringitis dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, komplikasinya apa? Ini komplikasinya ya. Infeksi telinga akut, otitis media, mengi, ya, sinusitis, ya. Kemudian infeksi sekunder yang lainnya. Nah, inilah beberapa komplikasi yang terjadi kalau kemudian tidak diobati secara cepat, ya. Takutnya kena nanti otitis media lah, mengi lah, ya, sinusitis lah, mengek gitu kan. Ya, kayak asma dulu. Ya, ada infeksi sekunder yang lainnya ini yang tidak kita harapkan, ya. Nah, bagaimana? Ini tadi ya. Nah, sneezing, short throat, nyeri tenggorokan itu tadi chemical mediator of inflammasi. Jadi infeksi pada virus ini ya, infeksi virus ini terutama pada sel hidung ya, sel nasal.
maka kemudian akan terjadi apa? Akan terjadinya chemical mediator of inflammation. Jadi inflamasi mediatornya itu keluar gitu ya, kemudian terjadi nyeri tenggorokan gitu ya, sneezing, sore throat ya, kemudian terjadi sensitisasi dan iritasi terutama pada saluran reseptornya. Akhirnya apa? Terjadilah vaskular dilatasi. Nah, ketika terjadi vaskular dilatasi ditambah lagi terjadi permeabilitas vaskularnya meningkat, maka akan terjadi yang namanya edema terutama pada jaringan. Akhirnya apa? Terjadilah nasa obstruktif. Jadi sumbat, hidungnya itu sumbat. Nah, gitu. Rinorea sudah transudasi serum, rinorea meler gitu ya, meler. Kemudian apa? Terjadilah stimulasi dari kolinergik, akhirnya produksi mukusnya meningkat, bromokontrisin, terjadi penyumbatan, akhirnya menjadi batuk, jadi meler, batuk ya, kemudian hidung tersumbat terjadi pada common cold. Inilah yang kira-kira terjadi pada viral infection itu tadi gitu ya. Tambah satu lagi tuh, nyeri tenggorokan, nggak nyaman dah, dah. Tinggal dilihat ada demam apa tidak kan gitu. Nah, kelelahan otot apa tidak? Tinggal dilihat nanti. Oh, kalau sudah ada demam, kelemahan otot, ya pusing dan seterusnya, sudah itu berarti influenza gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau tidak ditangani bisa menyebabkan apa? Bentar ya. Nah, terjadi apa? Terjadi sinusitis, ya, sinusitis akut tuh, ya, rongga, ya. Jadi menyebabkan rongga di sekitar saluran hidung mengalami peradangan bengkak, tuh, ya. Kalau tidak ditangani cepat tuh, ya, takutnya ke sinusitis, ya. Nah, akhirnya apa? Sulit bernapas, apnea, ya. Nah, hidung tersumbat. Nah, biasanya sinusitis akut inilah disebabkan oleh common cold gitu, ya. Nah, penyebabnya apa? Tadi sama, virus ya, kayak bakteri, jamur ya. Kemudian beberapa risiko yang bisa meningkatkan infeksi sinus tadi apa? Alergi, polip ya, infeksi gigi maupun kondisi yang lain. Nah, kemudian penyebab. Nah, jadi selain sinus itu ya, nah maka bisa aja tuh sinus itu nanti disebabkan oleh bakteri gitu. Jadi penyebabnya adalah akut bakteri sinusitis. Nah, jadi kalau sudah ini ya penyebab akut bakteri sinusitis itu ada yang namanya community acquired. Jadi kayak model-model ini nah, kayak model-model apa pneumonia. Pneumonia kan ada CAP tuh, community acquired pneumonia. Nah, ini sama juga tuh community acquired sinusitis berarti dia didapatkan di masyarakat gitu. Nah, ya gitu. Jadi ada kalau bahasa pneumonia itu ada dua ya, CAP sama HAP. CAP community, kalau HAP hospitality ya. Jadi kalau community acquired syphilis berarti ini kondisi infeksinya ini dia disebabkan di lingkungan masyarakat. Nah, gitu loh. So, gitu. Berarti dia dapat ini pneumonia, S pneumonia, H influenza, ini dapatnya di mana? Di masyarakat gitu. Jadi dia banyak berinteraksi di masyarakat tiba-tiba menular gitu loh. Itu maksudnya. Nah, nosokomial ini berarti apa? Nosokomial itu biasanya itu apa namanya bahasa kita itu eh, ini bahasa kita itu nosokomial itu ini dari eh, infeksi inos ya, infeksi nosokomial. Berarti itu infeksi yang terjadi di rumah sakit. Nah, berarti nosokomial itu terjadi di rumah sakit itu biasanya. Misalnya nih pasien kritis ya dengan menggunakan ini tiba-tiba dia sudah sembuh lalu kemudian muncul lagi, mungkin itu bakterinya itu berasal dari rumah sakit. Nah, gitu. Terjadinya karena di rumah sakit seperti itu. Ya, oke. Yang kedua jamur ya. Yang kedua karena jamur. Jadi kita nggak bisa prediksi ini rumah sakit itu ketika misalnya sudah sembuh itu makanya itu cepat-cepat pulang. Kenapa? Khawatirnya inos, nosokomia nanti kena lagi rebound gitu ya seperti itu ya. Nah, gambaran klinisnya gimana? Bersin tuh, bersin, buat cairan dari hidung ya, meler ya, tekanan pada wajah kan tadi menumpuk kan, mukoporulen kan, demam, sakit kepala kan gitu. Nah, ini kalau sudah ini ya sinusitis bakteri. Nah, kemudian yang kronis gimana Pak? Nah, yang kronis itu dia sudah jadi radang,
berarti sinusnya udah radang bengkak. Nah, ya, bahkan udah lama diobati ya, tapi agak sembuh gitu ya. Kenapa? Karena itu sudah kronis seperti itu ya, yang kronis. Nah, penyebabnya apa yang kronis? T. aeruginosa, S. aureus ya. Kalau pada anak-anak itu biasanya Moracella, influenza ya. Pada anak-anak juga biasanya Streptococcus pneumoniae ya, kronis sudah. Sama influenza, Hemiplegic influenza. Nah, inilah penyebabnya, terutama pada sinusitis kronis seperti itu. Yang berikutnya adalah faringitis ya. Ya, bisa sinus, bisa faring. Jadi faringitis sama virus ya. Bakterinya ada, tapi apa namanya hanya 15 sampai 20%. Paling dominan virus. Biasanya kalau faringitis, Streptococcus, pyogenesis ya. Biasanya apa? Gatal tuh, sakit tenggorokan. Nah, gitu ya. Biasanya kalau udah kondisi yang parah, demam, sakit kepala, sama odinofagia, nyeri, ya ampun ya. Seperti itu. Ini akut faringitis nih. Nah, bagaimana farmakoterapinya? Nah, jadi farmakoterapi gini. Kalau misalnya karena anak-anak ini paling dominan mengalami common cold ya, maka kemudian kita berikan aja yang kombinasi. Misalnya dia ada demam, kemudian dia ada pilek, ada batuk gitu. Kalian pernah merasakan pilek nggak? Biasanya obat yang kalian gunakan apa ya? Kalau boleh tahu. Kalian pernah merasakan pilek kan? Kalau kalian pilek tuh pakai obat apa Pernah, sih? Pak. Pakai obat apa? Obat apa yang kalian pakai biasanya? Biasanya saya yang semprot gitu, Pak. Nggak Apa itu? pakai. Ya, apa-apa? Sepertinya Saya apa? lupa namanya. Jadi Dia, ingat-ingat lah. Ingat, bentar, Pak. ingat. Saya searching dulu. Ya, coba lo searching. Apa biasanya? Kalau pilek, yang hidung meler, hidung tersumbat gitu. Yang lain boleh kok, yang lain juga boleh berkomentar. Maksudnya kalian kalau lagi pilek pakai obat apa tuh? Saya minum Dikom, Pak. Oh, Dikom ya. Dikom itu isinya apa? Isinya. Pernah lihat isinya tak? Dikom kan mereknya tuh. Kan Dikom itu kan kalau dalam bahasa obatnya itu kan dia obat obat eh, obat generik bermerek ya, OGB. Oh iya, obat generik bermerek kan ada OGB itu ada juga berlogo ya. Dia bukan obat dagang ya, tapi dia obat generik bermerek, bermerek tuh. Dikom, pseudoephedrine ya. Dikom ya. Pseudoephedrine sama tripolidin kan. Iya, Pak. Ya kan? Nah, pseudo sama tripolidin. Berarti satunya itu dekongestan ya. Satunya antihistamin ya. Seperti itu. Oke. Oke, bagus ya. Jadi sudah tahu ya obat-obatnya, obat-obat OTC ya itu, over the counter ya, biasanya dijual secara bebas. Kenapa sih Pak? Apa namanya eh, pseudo itu boleh dibeli jual bebas sama Tripo, padahal kalau kita lihat, coba kalian searching Rinos RHINOS itu isinya apa? Coba dan pseudoephedrine sama apa? Rinos. Pseudoephedrine sama tripolidin bukan? Rinos. Ayo coba di googling. Isinya apa? Rinus SR. Lama betul kalau ini searching ini. Apa isinya? Rinus SR. Loratadin. Ya, berarti isinya itu pseudoephedrine dengan loratadin ya. Nah, loratadin itu kan antihistamin juga. Nah, antihistamin. Jadi dia itu termasuk prekursor. Jadi dia harus dibeli pakai resep dokter itu yang Rinos tuh. Nggak bisa kita beli bebas. Nah, tapi di kom itu bisa kita beli bebas. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Tahu nggak kalian? Kenapa di kom itu kita bisa beli bebas? Sedangkan Rinos itu harus pakai resep. Dan pseudo itu rata-rata adalah obat-obat prekursor. Berarti dia mirip zat aktifnya seperti obat psikotropika gitu loh. Nah, kira-kira kenapa? Nah, karena apa? Karena dosisnya yang berbeda. Dosisnya Rinos lebih tinggi dibandingkan dosisnya di kom gitu.
Itulah kenapa kemudian Rhinus itu tidak boleh, Rhinus itu pakai resep dokter gitu loh. Tuh maksudnya ya. Kok jadi bronkitis sih? Oke. Tadi yang pakai itu apa? Yang pakai semprot tadi, inhalasi temanku. Udah ketemu belum? Ini kayaknya di Kongestan tuh ya. Ya kan? Nah, oke. Merek dagangnya Sterimer, Pak. Oh, Sterimer ya itu. Obat-obat ini. Eh, kalau nggak di Kongestan, kortikosteroid itu. Oke, bagus ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi ini kalau misalnya nih pasiennya itu ada demam, ada nyeri, ada batuk ya. Nah, udah jangan kasih satu-satu ya. Maksudnya kalau memang ada gabungan dari komposisi itu, kasih aja yang bermerek tadi itu. Jadi obat generic bermerek gitu. Kenapa? Biasanya kalau misalnya obatnya satu itu males minum obat itu, nah kepatuhannya sama kan utama kalau terapi kan tujuannya itu kan pertama kepatuhan ya, yang kedua adalah kos kosnya biayanya gitu loh. Kalau satu-satu mahal kan, misalnya nih kalian ada 3 obat nih, dia batuk, pilek, meler gitu ya, kemudian flu, kan satu-satu tuh obatnya tuh. Nah, ada demam pula, misalnya kan, ya udah beli aja, jadikan satu kan ada tuh satu sediaan yang untuk 3 obat, misalnya Mufagrid, misalnya kan, atau kemudian misalnya Demacolin, ya. Udah banyak lah, ya tinggal nanti dicari ya. Nah, tapi saya ingin sampaikan di sini, kalau misalnya dia nyeri dan demam, bisa pakai NSAID ya. Apa? Bisa pakai paracetamol, aseposal, ibuprofen, ya, asam dan analgin, ya, dan seterusnya. Nah, kalau dia dekongestan, ya, ada dalam bentuk topikal, ada dalam bentuk oral. Nah, bisa oxymetazoline, cyclometazolin, phenylpropanolamin, pseudoephedrine, phenylephrine. Nah, kalau antihistamin ada CTM, ada tripolidin, ada difenhidramine. Nah, kemudian kalau antitusif, ya tadi ya, ada dextrometorphan, ada muscapin, ada gliseril guaicolat, ada amonium klorida, ada asetil sistein, begitu ya. Ada bromhexin. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, pertama adalah antihistamin. Nah, antihistamin ini, pemberian antihistamin ini dia absorpsinya bagus, di metabolismenya di hepar. Nah, antihistamin ini ada 3 generasi. Jadi generasi pertama pasti sudah kenal yang namanya CTM ya. Tahu ya CTM ya? Halo, CTM tahu ya? Nah, CTM ini generasi pertama ya. Nah, difenhidramine ini apa namanya generasi pertama. Ada juga dimenhidrinat. Nah, dia juga generasi pertama. Nah, generasi kedua itu adalah apa? Generasi kedua itu dia low, no atau lower, sedatifnya rendah gitu ya. Newer terbaru, mildly high cost, berarti tengah-tengah lah costnya. Cuman dia lebih direkomendasikan. Kenapa? Sedatifnya itu kecil ya, sedikit sekali. Contohnya apa? Cetirizine, tadi loratadin. Nah, tadi yang kita bahas tuh seperti tripolidin ya, loratadin. Nah, itu dia masuk dalam antihistamin. Tripolidin juga menjadi bagian dalam generasi yang kedua. Loratadin juga adalah generasi yang kedua. Nah, yang generasi ketiga apa? Levocetirizine dan desloratadin. Ibaratnya semakin tinggi generasinya, kan kita tahu kalau dulu kan saya sampaikan tuh materinya. Kalau kita bicara generasi, orang kalau bikin produk handphone semakin tinggi iPhone-nya ya, misalnya iPhone nih Samsung-nya makin tinggi ya kan, sekarang kan sudah iPhone 16, berarti itu sudah banyak diperbaharui itu gitu loh. Kalau pertama kali itu banyak trialnya lah, efek sampingnya banyak, nah gitu juga nggak obat, banyak kelemahannya ini itu gitu gitu obat sama gitu. Itulah kenapa kemudian ada generasi. Nah ini ya contohnya, nah ini ya yang apa namanya CTM ya, kemudian difenhidramine ya, dimenhidrinat. Nah, dimenhidrinat kalian tahu ya. Dimenhidrinat itu yang itu loh, yang apa namanya, yang antimo ya, antimo. Nah, itu antihistamin juga tuh, tapi dia generasi pertama ya. Nah, loratadin ya, tripolidin itu masuk dalam cetirizine, ini masuk dalam generasi kedua. Levocetirizine, desloratadin masuk dalam generasi ketiga ya. Oke, paham ya? Oke. Kemudian dekongestan. Nah, dekongestan, nah, ini apa golongan?
simpatomimetik. Nah, itu apa? Dia untuk apa? Untuk apa? Reseptor adrenergik pada mukosa hidung sehingga menyebabkan vasokonstriksi. Makanya hati-hati penggunaan dekomesan ini terutama bagi orang yang punya gagal jantung. Kenapa dia vasokonstriksi gitu? Hati-hati orang yang punya tekanan darah yang tinggi. Penggunaan ini biasanya menyebabkan jantung berdebar gitu. Nah, dia menciutkan mukosa yang membengkak, nah, memperbaiki pernapasan. Contohnya apa? Pseudoephedrine, fenilpropanolamin, dan efedrin sulfat. Nah, kemudian penggunaan dekongestan topikal. Nah, dia sedikit sekali, ya kenapa karena topikal di luar kan gitu. Nah, kalau penggunaan agen topikal yang lebih lama, nah biasanya apa? Biasanya ini menyebabkan yang namanya rinis medikamentosa berulang, recurrent, gitu, rebound, gitu, rebound. Nah, harus dibatasi penggunaannya, gitu ya. Nah, ini contohnya. Sorry. Ini yang kita masuk ke oral dulu. Oral, nah kan tadi ada oral, ada topikal. Oral, konsepnya lambat. Ya, jelas lah. Namanya juga ada proses apme, ya kan? Nah, pasti lambat itu. Dan dia iritasinya menyebabkan iritasi lokal. Cuman dia tidak menimbulkan ini medikamentosa, kan atmum. Nah, contohnya apa? Phenyleprin, fenilpropanolamin, pseudoephedrine. Ini hati-hati penggunaannya pada orang yang punya gagal jantung atau kelainan congestive heart failure. Hati-hati nih. Ya, karena apa? Bisa meningkatkan kontak juga berdebar. Ya, takikardi, takut-takut juga. Ya, jantungnya berdebar setelah minum obat apa namanya? Tadi pengistaan gitu. Nah, apa contohnya tadi pseudo phenyleprin, pseudo apa fenilpropanolamin dan seterusnya ya. Tuh. Oke, dah selesai. Saya agak cepat ini ya. Sorry. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan, boleh sambil nih. Kalau ada yang tanyakan, yuk tanya adalah silakan silakan. Ini klinis apa umum ya? Umum, Bapak. Umum semua ya. Oke oke. Saya buka dulu. Sambil saya buka ini absennya nih. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Yuk ada yang nanya lah. Ada yang nanya nih. Dua, satu. Visi 3, visi asuhan formasi 3, kelas farmakografi di Cook and Food. Kelas A sudah, silakan. Kelas B sudah, silakan. Kelas C sudah, silakan. Silakan absen. Sambil saya tunggu kalau ada yang mau bertanya silakan, ya.
Tidak ada ya? Oke, terima kasih ya atas kehadirannya. Mohon maaf ini, saya harus ke kampus untuk lanjutkan sarjana ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke.